Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ikan-ikan mas koki yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya coba menjawab beberapa pertanyaan yang muncul di kolom komentar, menanyakan bagaimana sih setup top filter yang bagus untuk akuarium ikan mas koki agar top filter ini efektif digunakan sebagai filtrasi akuarium ikan mas koki. Jadi kebetulan karena saya di sini menggunakan top filter, baik itu top filter kaca dan talang, saya coba jelaskan supaya teman-teman yang baru setup top filter untuk akuarium ikan mas kokinya itu dapat pembelajaran sedikit ya dari saya. Jadi teman-teman, top filter yang bagus untuk akuarium ikan mas koki, yang pertama adalah sepanjang akuarium yang kita miliki ya. Nah, kalau saya ini memang dari awal saya pesan ya, karena ketidaktahuan saya, panjang top filternya ini cuma 120 cm di tank 150. Oke lah, ini memang lebih pendek dari akuarium, kan, tetapi di sini top filter khusus mekanisnya saya pisahkan, tidak di chamber pertama di top filter kacanya, seperti itu teman-teman. Jadi yang pertama yang harus teman-teman terapkan adalah top filternya harus sepanjang ukuran akuariumnya ya. Misalnya akuarium 1 meter, top filternya harus 1 meter. Kemudian filternya harus punya tempat tersendiri ya, box filter khusus mekanisnya, tidak digabung dengan filter biologisnya seperti ini, satu sejajar gitu ya, harus di atasnya seperti ini. Kalaupun teman-teman mau bikin sepanjang akuarium juga untuk mekanisnya, boleh juga, nggak masalah, tapi ya kemungkinan mekanisnya akan lebih banyak nih teman-teman kita menggunakannya. Jadi kalau seperti ini ya cuma 30 cm cukup lah, karena di pasaran itu media filter mekanis yang dijual satuan seperti jaring nelayan, busa grand wall, itu biasanya panjangnya 30 cm, lebar 10 atau 12 cm teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, itu ya filternya sepanjang akuarium, box filter khusus mekanisnya tersendiri seperti ini. Kemudian pompa yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan akuarium ya. Misalnya volume air, untuk mencari besaran pompa ya yang kita gunakan, yang pas untuk kita gunakan, pertama rumusannya adalah panjang akuarium kali lebar akuarium kali tinggi akuarium, kemudian dibagi 1000, dapat hasilnya dikali 8. Kalau mau lebih bagus lagi dikali 10 teman-teman. Nanti dapat hasil dikali 10, teman-teman belilah pompa seukuran itu. Misalnya panjang akuarium lebar 40, tinggi 40 misalnya ya, panjang 1 meter, dapatlah hasilnya misalnya 2000 liter per jam. Nah, artinya teman-teman beli pompa 2000 liter per jam. Atau mau dibesarkan sedikit ya nggak salah, misalnya 2200 atau 2500. Tapi jangan terlalu besar ya teman-teman. Misalnya kebutuhan pompa kita 2000, kita beli yang 3000. Kalau menurut saya pompa kebesaran, maka dorongan air yaitu sangat deras sekali. Nanti kotoran yang ada di biologis ini akan terdorong kembali ke akuarium teman-teman ya, itu menurut pengalaman saya. Nah, kalau misalnya kotorannya banyak nih menumpuk di media filter biologis nih, kasih tanaman sirih gading seperti ini, karena sirih gading ini sangat berfungsi sekali untuk menyerap lumpur ataupun kotoran yang ada di media filter biologis ya. Oke, pompa, kemudian filter sepanjang akuarium. Kemudian untuk setupnya, yang pertama ya dari mekanis ya, mekanis yang paling standar saja, mekanis dan biologis ya. Kalau teman-teman mau pakai filter kimiawi ataupun pakai lampu UV, itu tergantung masing-masing ya. Biasanya lampu UV di chamber terakhir atau di chamber setelah mekanis ya, atau sebelum mekanis. Misalnya kita pakai top filter seperti ini, di atasnya yang biasanya pompa di sini nih teman-teman. Kan sekarang banyak setup
pompanya tidak terlihat, pompanya dia ada di top filter. Nanti pas airnya masuk itu dikasih lampu UV ya teman-teman. Tapi pada umumnya biasanya lampu UV itu di bawah filter mekanis di sini sama di chamber terakhir. Nah, setup yang sederhana untuk media filter mekanis dan biologis, pertama mekanisnya harus berlapis ya. Kenapa harus berlapis? Karena sering saya jelaskan, media filter mekanis yang berlapis dari paling jarang ke paling rapat itu lebih maksimal dalam menyaring kotoran teman-teman ya. Kotoran halus, kasar itu semuanya tersaring di media filter yang kasar ya. Sedikit banyak yang halus juga tersaring, tapi nanti lolos juga akan disaring lagi oleh filter mekanis yang agak rapat. Nah, di bawah ini kalau setup saya ini 2 lapis jaring layan, kemudian grain wallnya 2 lapis, baru kapas putih. Nah, nanti kotoran yang lolos dari jaring layan itu akan disaring lagi oleh busa grain wall yang 2 lapis ya. Sebenarnya grain wall itu sama fungsinya dengan kapas putih, cuma ya karena saya stok kapas putihnya banyak, saya tetap pakai kapas putih. Kalau teman-teman nggak mau pakai nggak masalah, tapi grain wallnya bikin 2 lapis teman-teman ya. Nah, di sini jaring layan 2 lapis, grain wallnya 2 lapis, baru kapas putih teman-teman. Nah, kenapa tidak langsung filter yang rapat seperti grain wallnya? Misalnya kita bikin grain wallnya 2 lapis, baru kapas putih ya, atau grain wallnya 3 lapis, kapas putih. Nah, kalau seperti itu susunannya dari paling rapat ke paling jarang, misalnya di bawahnya kita pakai jaring layan di bawah, di atasnya grain wall, maka itu akan luber teman-teman ya. Kotoran halus, kasar semuanya tersaring di grain wallnya, maka lama-kelamaan pori-porinya akan tertutup rapat dan akhirnya airnya luber. Jadi kalau setupnya dari paling jarang seperti ini, kotoran kasarnya tersangkut di jaring layan, kemudian yang halusnya sedikit banyak tersaring, kemudian tersaring di grain wall. Ini saya sudah gunakan lebih dari 2 tahun, alhamdulillah tidak pernah luber teman-teman, walaupun saya menggunakan pompa cukup besar 4000 liter per jam ya. Nah, kalau untuk susunan biologis ya, biologis ini bebas ya teman-teman ya, mau pakai yang bagus, mau pakai yang biasa-biasa saja medianya, atau yang konvensional seperti saya ini ya pakai batu apung bio keramik ring, yang bio ring yang ada pori-pori, kemudian bio ring teman-teman. Nah, cuma seperti itu, standar saja, murah meriah, tapi efektif digunakan di akuarium ikan mas koki. Nah, setup seperti ini sama saja ya untuk filter talang kaca maupun top filter talang saja ya. Top filter yang terbuat dari talang air itu sama saja, susunannya sama ya. Yang membedakan ya mungkin ukuran top filter kacanya ya. Kalau misalnya top filter kacanya lebih besar ya tentu media filter biologisnya lebih banyak. Kalau talang ya kelebihannya dia lebih ringan ya, lebih aman lah untuk digunakan di akuarium ya. Murah meriah, kita bisa bikin sendiri. Mau top filter talang yang pakai sekat, mau tidak, itu sama saja teman-teman. Kalau misalnya tidak pakai sekat, plong aja seperti ini ya, manjang sepanjang akuarium, itu nggak masalah. Cuma di bagian outputnya di sini ya, misalnya anggap saja ini top filter talang, di bagian outputnya itu ditinggikan ya teman-teman, ditinggikan seginilah ya. Nah, jadi media filter biologisnya kerendam teman-teman ya. Nah, ini juga ya, media filter biologis itu harus diisi full ya, full seperti ini, di bawah air seperti ini ya. Tidak boleh misalnya nih airnya sebatas ini, kita isi media filter biologisnya segini, tentu di sini masih ada ruang ya. Nah, jadi harus dipenuhkan supaya lebih efektif untuk media filter biologisnya ya, seperti itu. Kalau misalnya plong tanpa sekat, baik itu top filter talang maupun kaca seperti ini, plong tidak ada sekat, langsung lubang output di sini, turun air masuk ke akuarium, nggak masalah. Media filternya mau dicampur ya, selagi sama jenisnya media filter biologis, misalnya bioring kalian campur dengan biobal sama batu apung, nggak masalah teman-teman ya, karena sama rumah bakteri.
Cuma ya mungkin nggak enak aja dipandang ya gabung seperti ini. Kalau misalnya pakai filter kaca, kalau misalnya top filter talang ya kalau saya gabung aja teman-teman, nggak masalah. Sama juga media filter biologis. Kalau susunan seperti itu yang mekanisnya berlapis dari paling jarang ke paling rapat, media filter biologisnya semua chamber terisi dan full seperti ini, maka dipastikan air akuarium kalian akan bersih jernih ya. Dan juga tergantung perawatan kalian. Kalau misalnya sudah bagus media filternya, susunan filternya, kemudian selanjutnya adalah perawatan dan ikan yang kalian pelihara. Kalau filternya sudah bagus, ikan yang kalian pelihara terlalu banyak, maka kinerja filternya akan kurang baik. Jadi sesuaikan saja ikan yang kalian pelihara. Kalau ikan mas koki per satu ikan itu butuh 30 liter air. Jadi hitung volume air akuarium kalian, segitulah ikan yang harus kalian pelihara ya. Kemudian perawatan itu sangat penting. Ganti air rutin 1 minggu sekali, 30-50%. Kemudian juga media filter mekanisnya dibersihkan kalau masih bisa dipakai. Kalau tidak bisa dipakai, seperti kapas putih misalnya sudah hancur, itu harus diganti teman-teman. Cukup simpel setupnya, gunakan pompa sesuai dengan kebutuhan. Setiap chamber di top filter khusus biologisnya diisi dengan media filter biologis, mekanisnya harus berlapis. Kan simpel sekali, teman-teman pasti bisa terapkan di akuarium teman-teman sekalian. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan tentang pemeliharaan ikan hias di akuarium, tentang filtrasi, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman penghobi ikan hias.